Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Titik Temu. Kali ini Titik Temu memiliki program baru, yaitu Cerita di Balik Ayat. Sebuah program yang akan mengajak kita semua untuk lebih dalam memahami makna di balik setiap ayat Al-Quran. Dalam setiap episode, kita akan mengupas kisah, hikmah, dan pelajaran berharga yang terkandung di dalamnya. Bersama saya, Revo Ferdiansyah, inilah Titik Temu Podcast, menyambung cerita, menginspirasi harapan. Mangga mare keprok mah. Kali ini kita sudah mendatangkan Kiai Haji Abdul Qohar. Dalam episode ini kita akan ngobrol-ngobrol. Kita langsung sapa aja. Pak Kiai, apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah. Sehat-sehat? Sehat. Alhamdulillah. Khair, Bang Bo. Tadi gimana Bang Bo? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Ini. Atas doa Kiai juga ini. Masya Allah. Amin. Tadi perjalanan ke sini gimana Kiai? Panas cuaca? Ya itulah Karawang. Hari ini tuh panasnya luar biasa. Apa karena ini ada pilkada ini? Enggak juga. Oh, enggak juga ya. Biasa aja kita santai pilkada. Oke. Gini Pak Kiai. Ya. Gimana Bang Po? Ini episode pertama kita. Kita akan ngobrol-ngobrol lah bagaimana kepemimpinan. Hari ini kan ada pilkada serentak ya. Kan pilkada serentak itu mencari pemimpin. Makanya kita hari ini ingin membahas bagaimana pandangan dalam Islam, seperti apa pemimpin itu sih, ya kriteria atau ya syarat-syarat dan lainnya gitu. Bagaimana Pak Kiai? Ya, terima kasih Bang Po atas waktunya dan dalam kesempatan ini. Ya. Saya bisa hadir dengan undangan Bang Po. Iya. Setelah kita kurang lebih ada 40 tahun kita baru ketemu. Satu abad kan? Satu abad. Oke. Iya. Mungkin lebih daripada ini Bang Po. Pertama, sungguh tadi menggarisbawahi pertanyaan dari Bang Po. Seberapa besar pentingnya kepemimpinan menurut pandangan Islam? Iya. Okay. Mungkin itu ya. Iya. Cara umum dulu. Ini dahsyat Bang Po. Iya. Nggak apa-apa Anda bilang begitu Bang Po ya, nggak apa-apa ya. Nanti aja lah, santai aja. Bahwa saking pentingnya kepemimpinan, bagaimana kita udah pada paham semua. Ketika Allah sudah menciptakan begitu banyaknya para malaikat, yang mereka semuanya selalu kerjaannya la yasunallah, tidak pernah menentang atau bermaksiat sama Allah. Kan karakter malaikat itu kalau disuruh sujud terus, suruh tasbih terus sama Allah, suruh tahmid terus. Berbeda dengan manusia. Tapi kerennya Bang Po, kenapa Allah sudah menciptakan makhluk yang begitu mulia, yang begitu taatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih Allah mau menciptakan manusia, dan manusia diciptakan untuk jadi pemimpin, khalifah ya. Fil ard. Iya. Kan gitu ya. Iya. Betapa artinya pemimpin itu sangat penting. Wong jangankan tidak ada kepemimpinan, kadang ada kepemimpinan saja, kita tahu sendiri. Contoh sederhana, kalau di rumah tangga saja, tidak ada pemimpin yang namanya suami, karena suami adalah pemimpin bagi istri dan keluarganya. Anak-anaknya. Bagaimana mengkonsep rumah tangga untuk jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maka begitu. Iya, nggak ada seorang pemimpin ya. Nggak ada seorang pemimpin. Oke. Apalagi kalau berbicara daerah. Iya.
Dari mulai tahapan ya mungkin di lingkungan RT, desa, RW, desa kan, hingga kabupaten kan. Kan begitu Bang Iya, Po. oke. Maka di saat itu Allah berbicara. Allah tahu seperti yang kita tahu dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah, ini asbabun nuzulnya dulu ketika mengingatkan Rasulullah sesungguhnya. Dulu itu orang-orang kafir itu sangat membangkang manusia itu sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi semembangkang-bangkangnya manusia, perlu ada Bang Po. Kenapa itu? Perlu ada. Kenapa? Karena dunia ini perlu pemimpin. Buat apa Allah ciptakan dunia? Kalau tidak ada yang mimpin. Oke. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan di muka bumi ini seorang pemimpin. Tentu siapa yang memimpin? Nggak mungkin malaikat memimpin dunia, kan begitu? Beda ininya kan? Bedanya. Beda alamnya. Oke. Apa respon malaikat? Komplain kalau bahasa kita mah. Komplain. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat berkata, umpamanya gitu. Apakah engkau mau menjadikan manusia khalifah di muka bumi yang karakteristiknya ini sudah dari zaman malaikatnya, ini udah maklum kita itu karakternya yang suka merusak dunia, yang akan bikin kerusakan di dunia. May yufsidu fiha, bahkan lebih daripada itu, wa yasfikud dima, mereka akan mengalirkan darah-darah sebagaimana afwan yang terjadi hari ini. Gara-gara sepele kan? Sementara aku, kata malaikat, dilanjutin dalam itu, bahwa aku tuh tugasnya adalah sebagaimana diperintah engkau. Aku selalu bertasbih, bertahmid, bertakdis, mensucikan engkau, memuji engkau. Apakah tidak cukup ya Rob? Kalau menurut kita mah gitu ya. Udahlah, cukup aja gitulah. Daripada repot-repot bikin manusia, kan begitu. Awal bulannya ya. Kan gitu. Oke. Tapi apa yang terakhir kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada engkau. Atas pengetahuan engkau. Artinya apa? Allah tahu. Di sela-sela brutalnya manusia, karakteristiknya seperti itu, tapi perlu pemimpin. Itu saking pentingnya bagaimana di dunia itu harus ada pemimpin. Gitu Bang Po. Karena repot kalau tidak ada pemimpin. Mohon maaf, jangankan kita sekelas luar ini daerah. Ini nih, acara ini kalau nggak ada pimpinannya, ya nggak? Nggak bakalan terarah ini acara. Acak-acakan. Sepakat Bang Po ya? Sepakat. Itu barangkali. Begitu pentingnya pemimpin. Begitu pentingnya pemimpin. Oke. Walau Allah tahu karakter manusia tidak baik sekalipun, karena kan manusia pada hakikatnya diciptakan, kalau malaikat kan diciptakan hanya dengan apa? Hanya dengan mereka itu diciptakan itu tidak pakai nafsu. Kalau kita diciptakan akal ya nafsu. Kadang nafsu kita, bukan kadang ya, kebanyakan nafsu kita lebih hebat untuk mengendalikan akal rasional kita. Sama aja dikuasai oleh nafsu kan ya? Ya kan begitu. Rata-rata lah kita lah gitu. Ini kalau laki-laki kan nafsunya nafsu besar. Tete. Oke. Tapi kenapa Allah kekeh istilahnya kan? Mau menciptakan manusia. Karena hanya manusia lah yang layak untuk jadi pemimpin. Wah, keren nggak manusia? Keren, benar. Allah mengakui loh. Aku jadikan khalifah di bumi. Siapa? Manusia.
betapa dahsyatnya manusia. Iya. Pantas kalau Allah berbicara dalam ayat yang lain bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku sudah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, secara zahir maupun secara batin. Lengkap, Bang Po. Iya. Sampai kedudukannya ketika manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya, walaupun nafsunya itu mengarahnya ke brengsek, istilah kata, Liar. Iya. Nggak bisa terkendalikan kadang, apalagi kalau melihat sesuatu yang kan begitu. Iya. Itulah gitu ya. Suatu pet. Langsung. Kenapa seperti itu? Tapi sesungguhnya kalau manusia, inilah saking mulianya Allah katakan dalam Al-Quran dengan sebaik-baik bentuk. Nafsunya bisa dikendalikan oleh akalnya, maka kedudukan manusia lebih mulia daripada malaikat. Iya. Kan begitu. Iya. Namun di saat kebalikannya, walau ternyata tadi karakteristik aslinya, katakanlah karakteristik asli lah gitu ya, karena itu Allah akuin dong. Malaikat kan bilang bang begitu. Malaikat katakan hasil komunikasi dengan Allah dalam ayat itu akan lebih hina. Yang tadinya fi ahsanil taqwim summa radadnahu asfala safilin. Tapi sebaliknya ketika manusia akalnya dikendalikan oleh hawa nafsu, maka dia akan berada di serendah-rendahnya kedudukan. Iya. Digaris bawahi lagi, tapi serendah-rendah kedudukannya sekalipun, tetap harus karakteristik seorang manusia adalah pemimpin. Karena salah satu alasan Allah ciptakan manusia di bumi ini untuk jadi khalifah. Itu Bang Kok. Oke, mantap. Oke. Itu. Lanjutnya Bang, apa lagi? Dalam kriteria atau persyaratan apa? Mangga. Nah, nanti kita gini. Tapi perasaan aneh agak haus, Bang. Ayo, mangga. Minum dulu, santai biar santai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, pada dasarnya hakikatnya manusia itu pemimpin ya. Pemimpin, iya, betul. Artinya pemimpin rumah tangga dan ini kan itu pemimpin. Oke. Ada nggak sih Pak Ustadz? Pasti adalah yang menerangkan bahwa kriteria yang apa ya, pemimpin lah ya dalam Islam itu seperti apa Pak Ustadz? Dan Pak Kiai? Nggak apa-apa, santai aja, nggak usah. Ini aneh bukan kiai, aneh bukan ustaz. Oh ya, nggak apa-apa. Ini kan manggil kiai. Kita kan saudara, nggak usah, santai aja, nggak usah. Oke, lanjut. Aneh baru bau-bau. Baru ustaz, bau-bau kiai. Iya. Tapi mendingan bau ustaz daripada ustaz bau. Canda. Ya ini asiknya kalau saya sedang ngobrol. Oke. Tentu dalam Islam, kalau perspektif Islam, kepemimpinan dalam perspektif Islam, kita orang Islam tentu yang pertama yu'minuna billah. Ya, orang yang beriman sama Allah. Siap. Karena berbicaranya kan Islam. Iya. Gitu. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran di surat Al-Maidah kan? Iya. Kalau nggak salah dari surat Al-Maidah ya? Iya. Yang kedua itu orang yang suka mendirikan sholat, wa tuqimuna shalah. Jadi yang kemudian suka mengeluarkan zakat, memimpin itu dari sebagian hasilnya dikeluarkan infak untuk yang dipimpinnya, untuk rakyatnya, kan begitu. Kemudian mereka yang istiqomah dalam ketaatannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kriteria seorang pemimpin dalam perspektif Islam. Kenapa kita harus iman sama Allah? Karena iman itu sesungguhnya makna yang lain nih. Kalau pemimpin secara iman itu adalah kejujuran. Iman adalah kejujuran. Iya. Kalau orang sudah iman, hanya mereka orang itu dengan Allah. Iya. Dimanapun mereka berada. Apakah di saat ramai orang, atau tidak ada orang sekalipun, ketika imannya tertanam dalam jiwa raganya, bahwa ini sesuatu yang tidak boleh. Iya. Bukan karena orang, kalaupun tidak siapa-siapa sekalipun. Saya ini orang mau beriman, udah beriman sama Allah, maka harus maksiat. Masa harus menentang Allah? Allah tahu kok. Masa harus korupsi kan? Itu diantaranya. Maka kita harus melanggar aturan,
Iya. Kan gitu. Harus ada jiwa nilai iman. Penting itu iman. Oke. Dalam perspektif Islam itu. Karena kejujuran. Kalaupun seorang pemimpin mempunyai nilai iman akan nampak kejujuran. Yang kedua, kalau orang sudah beriman, mereka akan bagaimana pemimpinan itu adalah amanah sesungguhnya. Jabatan itu adalah amanah. Amanah dari siapa? Dari rakyat dong. Iya. Ya, yang sudah memilihnya. Iya. Sudah diberikan amanah sama Diberikan kepercayaan. Gitu. Ya harus amanah. Jangan hianat. Itu harus ada dalam jiwa pemimpinan. Bagaimana orientasinya seluruh untuk rakyat. Maka Rasulullah bersabda, seorang pemimpin itu syaratnya itu. Pemimpin itu bukan yang mereka ingin dihormati. Pemimpin itu bukan mereka yang hanya ditepuk tangani, disanjung-sanjungi. Bukan pemimpin itu. Kata Rasul, pemimpin siapa? Sayyidul qaum khadimuhum. Ini kadang salah ini pemimpin apa nih? Kadang pemimpin itu suka ada gitu ya. Kalau nggak diinikin nggak gimana gitu kan? Masih butuh pengakuan. Wah kan gitu ya. Iya. Padahal enggak. Sesungguhnya pemimpin itu kata Rasulullah khadimuhum, mereka yang siap melayani rakyatnya. Mereka yang siap melayani warganya. Mereka yang siap melayani umatnya yang mereka pimpin. Berarti pemimpin adalah pelayan. Pemimpin adalah pelayan. Oke. Sesungguhnya. Itu kata Rasulullah. Iya. Artinya orientasinya untuk rakyat. Iya, melayani rakyat kan gitu. Sebagaimana sudah dicontohkan sama Rasulullah. Iya. Karakter Rasulullah pemimpin apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itu karakter Rasulullah. Iya. Siddiq jujur. Tadi. Kalau dalam perspektif keimanan itu. Iya, oke. Iya nggak? Iya. Ada orang nggak ada orang loh, kayak orang kita orang iman iya nggak? Iya. Jujur kita ini orang iman, masa harus maksiat? Iya. Kita tuh orang iman, masa pejabat harus harus korupsi? Iya. Wong nggak usah korupsi, bisa Allah berkah, nggak usah korupsi juga. Iya. Iya nggak? Oke. Siddiq jujur. Yang kedua tabligh kan ya. Artinya apa? Program-program yang tabligh itu menyampaikan. Artinya apa-apa yang didapatkan, katakanlah ya. Ini Anda sedikit mungkin kalau zaman sekarang transparan gitu. Oke. Itu tepatnya. Transparansi. Iya. Terbuka saja. Sampaikan bahwa kita punya PAD sekian, APBD sekian. Dan diperuntukkan untuk A, B, C, D. Tapi lebih hebatnya lagi orientasinya untuk rakyat. Bukanlah kalau nggak salah katanya Bang Po. Bukanlah katanya kalau pemimpin itu kan ketika dilantik itu salah satu dari sumpah bagaimana dia siap memajukan dan mesejahterakan rakyatnya. Bahkan terbutir dalam Undang-Undang Dasar kalau nggak salah kan begitu. Amanat undang-undang. Amanat undang-undang kan begitu. Mensejahterakan kan? Begitu. Jadi harus terbuka, harus transparan. Baik bukan hanya di kalangan ini aja sampai ke rakyatnya. Dan sebaik-baiknya anggaran apa-apa APBD umpamanya katakanlah kalau kaitan dengan pemerintah kabupaten berarti kan punya APBD ya. Yang katanya sekarang gede juga katanya Bang Po ya, 5, triliunan lah. Triliunan ya. Itu uang 5 sampai triliun itu kalau kita beli pakai cendol itu kita berenang sama Bang Po. Garam aja. Renang gitu itu. Coba bayangkan kalau uang segede gitu. Tentu kewajiban Pemda yang menggaji ini PNS segala rupa dan kesehatan pendidikan. Tapi selebihnya betapa dahsyatnya kalau itu diorientasikan untuk umat. Saya yakin kalau pemimpin yang terbuka, amanah, jujur tadi itu, kemudian terbuka dengan APBD yang ada, PAD yang didapat, tidak ada alasan tuh Karawang tidak maju. Kalau berbicara Karawang ya, pun daerah-daerah yang lain, tidak ada alasan tidak maju. Kenapa? Karena seorang pemimpin yang beriman, ini diantaranya jujur dan transparan, semuanya itu akan membawa keberkahan, Bapak. Kepercayaan umat kepada rakyat semakin terbuka. Semakin rakyat terbuka, ini ada nilai berkah. Keberkahannya ya. Keberkahan.
keberkahan beliau sebagai ya seorang pemangku jabatan, keberkahan pun untuk daerah. Ya, artinya keberkah bersama kan. Kebaikan ziyadatul khair. Oke. Gitu. Selanjutnya apa? Syarat kepemimpinan. Tadi Yeah. Bang Tanggung ada menempatkan. Patona. Orang yang cerdas dong. Iya. Masa pemimpin tidak cerdas? Iya. Masa pemimpin kalah sama yang dipimpinnya kecerdasannya? Iya, oke. Yang cerdas. Kenapa? Dengan kecerdasan dia bisa menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya. Dengan kecerdasan apa yang akan kita gulirkan visi misi kita untuk Karawang ke depan yang lebih baik dan lebih maju lagi. Kan Lebih begitu? maju karena nantinya kan membuat kesejahteraan kan. Kan begitu. Iya. Itu. Oke. Yang keempat apa? Amanah. Amanah. Jangan sekali-kali hianat. Oke. Jangan ketika penting datang 5 tahun kepada masyarakat, turun ke warga, kemudian memaparkan mohon maaf janji-janji, program-program yang digulirkan, lantas kemudian ketika sudah jadi terpilih, maka itu harus direalisasikan. Jangan lupa. Kan biasanya kan suka begitu, mohon maaf nih, ada istilah di masyarakat sudah terbuka banget, sudah vulgar banget. Bedanya pilkada, pileg sama pilkada. Oh, pilkada. Iya. Pilkada. Pilkada dengan pileg kalau jadi lupa. Kalau pilkada. Kalau pilkada kalau lupa Jadi. bikin orang bedanya. Oke. Tapi mananya jauh ya. Oke. Canda Bang, canda. Iya. Hidup juga kan harus bercanda santai aja juga. kita ya. Santai aja. Tapi memang rata-rata seperti itu. Kalau kembali ke yang terakhir, pemimpin harus amanah. Kenapa konsekuensi lawan amanah? Hianat. Iya. Lah kita dihianatin nih, sakit Bang ya? Sakit. Jangankan dihianatin sama ini, dihianatin sama itu aja kan kita. Iya. Sakitnya tuh kalau gimana, kita Bang? zaman pacaran aja dihianatin aja, aduh. Wah. Sakit. Itu barang kalau kurang lebihnya Bang. Itu kaitannya kriteria. Ya, paham. Oke. Ya semoga ini ada namanya pilkada serentak kan, memilih pemimpin ya khususnya Karawang. Iya. Ya semoga mendapatkan pemimpin itu, kriteria itu. Insyaallah. Amanah dan sidik dan lain sebagainya. Insyaallah. Amin. Amin ya. Amin. Dan selanjutnya gini Pak Ustadz. Iya. Kalau cerita-cerita zaman dahulu itu seperti apa Pak Ustadz? Bahwa apakah politik itu ada apa enggak sih dulu zaman dulu? Cerita-cerita seperti itu. Sebenarnya gini Bang Bo. Katakanlah politik itu adalah demokrasi ya. Iya. Bisa jadi gitu bukan ya Bang Bo ya? Iya. Karena salah satunya kan adanya politik itu strategi. Katakanlah politik itu adalah kepentingan. Tapi kan di ranah-ranah yang ketika berbicara negara demokrasi ya Bang Po ya. Iya. Sesungguhnya Allah mengajarkan loh. Bukan hanya zaman Rasulullah. Iya, asik ini, asik. Oke. Allah mengajarkan dari zaman dulu di surga dengan para tadi yang Anda sampaikan tadi itu. Kenapa Allah mesti bicara sama malaikat menciptakan manusia sebagai khalifah? Allah tidak penting, nggak ada bersih izin atau ngajak ngobrol ke malaikat, istilah katanya begitu kan? Iya. Kenapa itu Allah sampaikan ke malaikat? Itulah salah satunya Allah memberikan ruang. Walaupun sesungguhnya hak prerogatif kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah mengkomunikasikan. Allah menyampaikan kepada malaikat, takut kaget dia, para malaikatnya. Mohon maaf kalau Anda bilangnya seperti itu ya. Karena Anda suka ada latangan Betawi-Betawinya Bang Bo. Karena kebetulan mohon maaf nih, Anda dari ini tadinya kan. Jangan-jangan memang apa karena ini baru pulang pengajian dari sana ya? Enggak kan Anda dari Kulon juga aneh. Oke. Perbatasan dengan Betawi. Orang tua Anda kakek aneh. Iya. Nenek dan sana. Jadi agak ada Betawi-Betawinya. Jadi malaikat pun diajak ngobrol sama Allah. Gitu. Ketika yang lain, ketika Allah mau menciptakan Adam, Allah bicara tuh sama iblis. Iya enggak? Iya. Udah pada tahu kan semuanya, ayatnya gitu dalam Al-Quran. Artinya itu udah demokrasi. Sampai terakhirnya itu disuruh nyembah sama Nabi Adam, dia enggak mau. Silakan kalau enggak mau, Anda enggak maksa. Iya. Cuma wayahna, ngajak bahasa Sunda mah kayak gitu. Wayahna,
Ada yang ilmu neraka kan gitu. Tapi satu permintaan, nggak apa-apa lah. Aku neraka ya Rob. Istilah bahasa kitanya kan seperti itu. Nggak apa-apa, tapi berikan aku umur yang panjang untuk menggoda anak cucu Adam biar bisa menemani sebanyak-banyaknya aku membawa mereka di neraka jahanam nanti. Itulah kan demokrasi Allah ajarkan. Bukanlah itu hak prerogatif, kalau tidak mau ya silakan. Tinggal konsekuensinya. Kan gitu. Allah sudah mengajarkan dari dulu. Kalau kita mau menelaah gitu ya, dalam makna yang lainnya itu, bukan hanya Allah memberitahu kepada iblis, bukan Allah untuk memerintahkan usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Malaikat yang lain pada sujud dia tidak mau, dan dipaksa sama Allah. Yang mau aja, tapi wayan aya konsekuensi meureun. Cek bahasa Sunda makan aya meureunan. Kan gitu. Iya, cek Sunda ya. Zaman Rasulullah, betapa hebatnya Rasulullah memimpin, kan? Tapi dengan segala kekuatan Rasulullah, dengan ketinggian derajat, martabat dan kedudukan Rasulullah tidak pernah egois. Beliau suka minta dapat masukan-masukan, minta pendapat dari sahabat, dari Khulafair Rasyidin, baik dari Abu Bakar yang notabene mertuanya, apalagi yang lebih tua, kan begitu? Dari Umar, Utsman, Ali, sampai dari Ali pun suka minta pendapat. Rasulullah ya. Sekelas Rasulullah. Rasulullah itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kadang manusia kok udah sombong, nggak mau minta pendapat orang lain. Itu dia. jangan sampai gitu. Insya Allah pemimpin kita nggak bakalan sombong, insya Allah. Kita harapkan demikian. Kenapa? Jangan sombong lah, yang sombong suka hancur. Iya. Kesombongan yang akan menghancurkan. Sesungguhnya itu Bang Bo. Gitu Bang Bo. Terus kenapa tadi pemimpin itu punya karakter itu ya, demokrasi, harus bijaksana, selain daripada tadi iman, jujur, iman adalah kejujuran, sidik, tabligh, sampaikan, terbuka apa adanya, transparansi publik kepada rakyat, kepada lembaga-lembaga yang memang mempunyai kompetensi di situ dalam bidang-bidangnya, kemudian harus amanah, jangan sampai khianat, harus cerdas. Selanjutnya kan tadi pemimpin adalah pelayan. Jadi kembali ke Sayyidul Qaum Khadimuhum. Jadi lebih ke mementingkan yang dipimpinnya. Urusan rakyat. Urusan rakyat dan dipimpinnya, termasuk ketika Rasulullah perang. Di saat itu perang di bulan Ramadan. Ada bekal roti, tinggal satu roti saja. Iya. Ketika sahabat memberikan kepada Rasul untuk buka pertama, Rasul itu tidak mentang-mentang dia pimpinan. Hebatnya Rasulullah. Nggak seperti itu, kan? Mantap pantas Rasulullah itu dalam berjanji itu dikatakan ahsanan nasa khalqan wa khuluqa. Rasul itu sebaik-baik ciptaan dan sebaik-baiknya yang mempunyai akhlak. Ahsanan nasa khuluqan. Gimana kata Rasul ketika sahabat menawarkan pada waktu itu, lagi perang, lagi berpuasa, ada roti. Beda dengan kita. Kalau kita kalau lagi puasa begitu dulu aja, wah semua. Rasul, kamu saja dulu yang makan. Yang sekiranya yang pertama yang lebih menguatkan tenaga yang dahsyat. Kenapa? Karena perlu tenaga, garda terdepan. Ya Rasulullah, nanti gimana Rasul? Kalau seandainya masih ada sisanya, baru saya. Subhanallah. Itu hebat Rasulullah. Peduli kepada rakyat dan yang dipimpinnya dalam hal perang. Mengutamakan. Gak apa-apa saya mah belakangan. Ini kalau ada di kita pemimpin seperti ini, wah subhanallah. Kemudian ketika Rasul seperti itu, apakah menghinakan Rasul? Tidak. Justru semakin dimuliakan Rasulullah di hadapan sahabat-sahabat dan para pejuang, para syuhadanya. Justru bukan hanya manusia, musuh-musuhnya pun kaget dengan akhlak Rasulullah. Bukan hanya manusia, jin, malaikat, semua ta'ajub, subhanallah, betapa mulia. Sampai Allah mengakui bahwa sesungguhnya Rasul adalah mempunyai akhlak yang paling tinggi. Kan begitu? Hebat. Itu pemimpin dulu tuh. Ya, hari ini jangan mementingkan dirinya sendiri. Jangan. Urusan yang utamakan pemimpin, urusan rakyat. Kemudian diikutin. Bukan hanya Rasulullah. Kita kenal punya sahabat yang paling populer kan 4.
Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sama Bang pola kepemimpinannya. Orientasinya adalah masyarakat dan umat. Ya. Abu Bakar juga membagikan makanan kepada rakyatnya karena terkenal dengan dermawannya, Ya. dengan bijak dan dermawannya. Utsman bin Affan. Begitupun sahabat yang kaya, yang ketika dia tuh banyak buah kormanya dibagikan kepada masyarakatnya. Apalagi yang dramatis itu, tahu nggak sejarah kisah Umar bin Khattab? Yeah. Ketika malam-malam dia nggak bakalan tidur sebelum dia controlling semua rakyatnya. Ada yang makan belum, Takut ya. ada masyarakat dan rakyat yang belum makan, Bang. Coba kalau ada pemimpin itu sih. Keren kalau Karawang itu, Bang. Sejahtera Nggak semua. kelaparan. Nggak bakalan cerita Karawang masih ada kelaparan, apalagi Karawang yang potensinya sangat besar, Bang, Po. Yeah. Terkenal lumbung padi dulu. Yeah. Tapi sekarang nggak tahu juga. Yeah. Yeah. Gitu, Bang, Po. Yeah. Oke lah. Kalau pasti pemimpin kan tadi kita bahas pemimpin begitu luar biasa ya. Pasti tanggung jawabnya besar, Pak Ustaz. Tentunya. Seperti apa sebenarnya tanggung jawabnya sendiri? Konsekuensi sebagai yang diberikan amanah atau mandat oleh rakyat. Tanggung jawabnya besar. Sebaik-baiknya manusia itu adalah mereka yang tahu diri dengan melaksanakan tanggung jawab, yaitu dalam ini kewajiban. Yeah. Karena manusia itu dua unsur diciptakan itu. Ada hak, ada kewajiban. Jadi jangan berbicara hak dulu, Bang Po. Hak mah ngintil. Hak ngikuti Ngikutin hak mah. Kalau sudah melaksanakan kewajibannya. kewajiban, iya nggak? Iya. Contoh, ini contoh perumpamaan. Kita seorang karyawan, kita udah kerja nih penuh sehari, di shift sampai sebulan. Kewajiban dong, selaku karyawan ya harus kerja dengan cara yang baik, ya nggak? Harus disiplin, harus punya tanggung jawab, karena itu bagian kewajiban. Nah, gitu. Setelah sebulan nggak usah diminta tuh gajian, haknya datang diri deh, ya nggak? Iya benar. Dia dapatkan sendiri, ya nggak? Perusahaan itu nggak usah minta, wow, enggak. Begitupun apalagi pemimpin. Tentu punya tanggung jawab. Apa salah satu tanggung jawab pemimpin? Tadi, ketika ini melaksanakan, bisa mengangkat derajat martabat masyarakatnya, dan bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, rasa aman, rasa bahagia. Di saat tidak bisa melaksanakan, di saat tidak mampu melaksanakan kewajibannya, ya tentu sesuatu yang tidak melaksanakan kewajiban dalam hukum Islam apa? Apa? Dapat dosa dong dalam perspektif Islam. Oke. Di hadapan Allah, karena diminta pertanggungjawabkan. Iya. Kita semua diminta nanti pertanggungjawaban. Wong kita mimpin rumah tangga aja kita mimpin, kita tanggung jawaban. Gimana kalian? Apalagi memimpin contoh sebagai kabupaten kan, seluas kabupaten. Seluas kabupaten yang membawai 3 juta katanya ya Karawang sekarang. 2 juta sekian. 2 juta sekian. Iya, hampir. Wah, kan luar biasa. Makanya seorang pemimpin itu berat, Bang Po. Iya. Ya kalaulah kita contoh kalau kita tidak melaksanakan tanggung jawab, apalagi melanggar lah, katakanlah, jangankan di akhirat, Bang Po. Iya, di dunia. Di dunia aja kan konsekuensinya sendiri. Iya. Tapi Bang Po, ini jangan kita bercerita nanti yang pada calon pada mundur semua nih nanti. Jangan sampai Bang Po, nanti nggak pemimpin lagi. Enggak. Ya. Ya, ini malah untuk mengingatkan bahwa ada pertanggungjawaban besar bukan Betul. hanya di dunia, tetapi nanti pertanggungjawaban di Betul. alam selanjutnya akhirat ini juga ada pertanggungjawaban besar. Untuk mengingatkan itu kan baik. Betul. Ya. Siap, Semoga Bang. kita ngobrol ini kan bisa mengingatkan. Siap. Karena salah satu orang yang beruntung itu 3. Iya. Sesungguhnya manusia itu kan rugi. Ah. Semua rugi. Sesungguhnya? Sesungguhnya manusia itu rugi. Tapi ada yang tidak rugi, 3 orang. Dan antara yang 3 kelompok itu adalah saling mengingatkan. Oh, saling mengingatkan. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kan dalam Al-Hasyr, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian. Kecuali 3 orang, 3 kelompok. Illal ladzina amanu wa amilus solihati watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itu tadi yang saling mengingatkan. Yang ketiganya. Saya aneh lanjut nih Bang Boni. Jadi jangan sampai kita bicara perih pemimpin, aduh berat tanggung jawabnya ya di akhirat, aduh nanti lah kita mau mundur orang gitu jadi. Tapi harus tahu Bang Po. Mohon maaf Bang Boni, saya tanggung. Mohon maaf, harus tahu. Tapi seorang pemimpin yang mampu
menjalankan tadi Iya. amanah, sidik, tabligh, fatona, kan? Semua sesuai rule, aturan konstitusional, tidak melanggar, dan ternyata dengan kepemimpinannya bisa membawa masyarakat lebih sejahtera, lebih maju, daerahnya lebih ini lagi, lebih baik daripada hari sebelum kemarinnya dia memimpin, maka yang akan didapatkan sungguh mulia Bang Po di akhirat. Nih aneh apa nih berbicara akhirat, karena aneh karena Bang Po bilangnya kan gitu, tadi disebutnya kiai jangan gitu. Kita bicara tanggung jawab pemimpin pasti karena kita di dunia bagaimana tanggung jawabnya, konsekuensinya, nanti di akhirat bagaimana kan Iya, betul Bang Po. Karena kan sesungguhnya Allah ngutus Rasul itu bukan hanya menakut-nakutin, basyiran wa nadhiran. Wa ma arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran. Allah mengutus, tidak aku mengutus engkau Muhammad, tidak sesungguhnya aku mengutus kepadamu kecuali sesuatu apapun itu perintah Allah apapun larangan, basyir wa nadhir. Kabar gembira dan kabar yang menakutkan, yang menakut-nakuti. Iya. Jadi tadi yang menakutkannya sudah kan? Yeah. Oh, kalau pemimpin ndak ini nanti konsekuensinya kan begini. Ini basirnya. Yeah. Baiknya. Apa tuh yang dapat seorang pemimpin yang amanah? Kenapa pemimpin harus amanah? Nanti di padang mahsyar, Bang Po, ada 7 kelompok, kata Nabi. 7 kelompok manusia yang di saat itu tidak ada tempat berteduh, tidak ada orang bisa berlindung, katakanlah demikian, kecuali hanya lindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, sabatun nafarin, ada 7 kelompok. Iya. Yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada tempat perlindungan namanya kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara yang 7 kelompok yang pertama Nabi sebut? Imamun adilun. Pemimpin yang adil. Keren nggak? Luar biasa. Itu dalam 7 kelompok itu ya? Yang pertama imamun adilun. Yang pertama dalam 7 kelompok itu? Jadi 7 kelompok itu yang disebut Nabi. Oh, pemimpin yang adil ya? Otomatis dong ketika tanggung jawabnya besar, tentu kebaikannya juga akan lebih besar Bang Po yang didapatkan dari Allah. Ya? Iya. Sampai Nabi sampai begitu. Setiap yang disampaikan Nabi bukan dari hawa nafsu Nabi. Itu sungguh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kabar itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kan begitu. Itu wahyu dari Allah. Kan keren. Bukan kiai, bukan ajengan Bang Po. Iya. Bukan yang sorbannya gede gitu, yang sarungnya apa namanya, gamisnya yang sampai gimana-gimana gitu. Bukan yang sorbannya panjang sekian meter kan, bukan? Bukan, yang Bang Po dulu itu pengen pakai katanya. Tapi imamun adilun. Imam adil itu akan datang di mana dia bisa melaksanakan tadi kriteria yang tadi kita pertama sebut itu. Baru bisa dinyatakan. Akan wujudlah imamun adilun, pemimpin yang adil. Akan terwujud, akan terbukti, akan bisa dan nyata di saat tadi. Prasyarat tadi yang 4 itu ya sebelumnya ada di karakter seorang pemimpin. Kan keren Bang Po. Di saat kita pada di padang masa itu lagi orang ada yang apa sampai berenang dengan apanya? Darah. Ulama dengan keringatnya saking panas. Oh, saking panasnya ya. Bang Po. Tapi pemimpin yang adil, orang yang pertama yang mendapatkan kriteria, dia walaupun panas tidak bakalan panas. Iya, karena satu-satunya lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Iya. Subhanallah Bang Po. Iya, yang pertama ya. Yang pertama dari 7 kelompok. 7 kelompok ya. Ya selesaikan sekalian 7 kelompok kita apa aja. Nanti lah lain kali lagi. Nanti waktunya habis nih. Bentar lagi kita asar nih. Lanjut Bang Po. Nanti di kajian yang lain itu. Khusus ngaji nanti. Insyaallah. Nah, menciptakan keadilan itu terwujud yang tadi itu ya, kayaknya. Iya, syaratnya itu yang pertama tadi itu. Secara karakter, secara jiwa, itu karena pondasi Bang Po. Iya, pondasi. Itu ketika itu berjalan dalam syarat-syarat yang kita awali disebut itu, sidik, tabligh, amanah, fatona itu akan wujud, akan muncul dengan sendirinya. Kenapa? Karena sesungguhnya tadi
pemimpin adalah pimpinan adalah amanah. Jabatan adalah amanah. Amanah dari kalau berbicara Karawang, amanah dari 2 sekian jutaan masyarakat orang, Bang Po. Orang. Itu. Bagaimana ada yang belum makan dan lain-lain, itu menjadi tanggung jawabnya kan. Kalau orang sudah tahu nggak Bang Po, bahwa ketika seseorang siapapun itu, apalagi pejabat, ada rakyat yang tadinya lapar, dengan keberadaan dia hingga rakyat itu bukan hanya sesaat dihilangkan laparnya tapi jadi kenyang. Wah, subhanallah itu Bang Po. Dengan gara-gara urusan perut saja, dia bisa menyelesaikan itu. Wah, subhanallah, pahalanya dari Allah. Sebaliknya, tapi sebaliknya dengan jabatannya orang yang kelaparan, padahal ada potensi untuk mengenyangkan, dia diam. Tidak jauh berbeda daripada kebalikannya yang tadi itu. Betapa celakanya seorang pejabat. Iya, itu Bang Po. Makanya ya dalam hal ini, di kesempatan ini, Anda sekalian berharap Bang Po bahwa ini Bang Po luar biasa ya, bahwa kita ngobrolin kaitan dengan ini yang tidak karena apa-apa dan bukan karena faktor apa-apa. Unsurnya benar-benar lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kayak sholat jadinya. Kayak sholat Bang Po ya. Gitu. Bagaimana dengan podcastnya ini bisa ikut bagaimana pedulilah katakanlah ya untuk kebaikan Karawang ke depan lewat ini kan, dalam konsep kepemimpinan siapa yang layak untuk dipilih gitu, karakteristik. Karena hari ini rakyat kayaknya udah terlalu gimana ya untuk memikirkan secara karakter lah gitunya, untuk memilih pemimpin ke arah yang kita sampai obrolan ini Bang Po. Iya, sudah bergeser, bukan udah bergeser. Hal pentingnya sebenarnya dasar seorang pemimpin itu sudah bergeser lah. Bergeser gitu. Sudah tidak berpikir apa itu amanah, fatwa, banyak hal seperti itu gitu banyak. Tapi dengan Bang Po dengan titik temu ini, titik temu itu kan jadi memberi pencerahan. Mudah-mudahan seperti itu. Sesungguhnya kita memimpin ya harus seperti itu. Agar namanya yang disebut, yang kita selalu sebut tuh kalau pemimpin daerah, semoga daerah kita, kabupaten kita, provinsi kita, negara kita yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, itu tidak akan terwujud kalau pemimpinnya tidak adil, tidak amanah. Berat ya jadi pemimpin. Berat Bang Po. Tapi gara-gara itu jangan takut juga tadi. Wah, gede juga malah. Wah, subhanallah. Ini maksudnya, saya jadi mikir lebih dalam, besok mau nyalonin bupati saya. Amin. Ya siapa tahu kan Bang Po. Besok Bang Po kan. Siap Bang Po. Apa namanya? Luar biasa pemimpinnya. Luar biasa. Pemimpin itu sampai apa namanya, kepemimpinan itu dibahas sebelum Allah menciptakan malaikat sebelum menciptakan kita manusia sekalipun udah diobrolin sama malaikat sama Allah. Khalifah. Wah, hewan. Pemimpin. Setiap manusia, setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin. Kita sendiri adalah memimpin jiwa raga kita. Nah gitu. Nah, kita harus memimpin diri kita sendiri, terutama memimpin bagaimana bisa bukan menghilangkan hawa nafsu, tapi nafsu yang ada yang memerintah ammaratun bisu. Biasanya identik nafsu itu memerintahkan kepada nafsu yang tidak baik kan, arahnya kan? Ya kayak gitu aja, ngomong dulu, jangan dulu. Namanya gitu kan? Itu mah jangan dibahas. Ya enggak, itu antara kita berdua aja. Aduh, makan dulunya dulu gitu. Iya enggak? Iya benar. Memimpin diri kita sendiri. Di saat kita berkeluarga, bukanlah seorang suami pemimpin. Memimpin istrinya, kemudian kita punya anak, memimpin anak dan keluarganya. Bagus gitu. Dengan strata terus rujukannya ke atas. Pemimpin setiap kita. Setiap pemimpin wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin pasti akan dipertanyakan nanti Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinannya.
Baikkah, burukkah? Iya. Tanggung jawabkah, amanahkah, adilkah? Iya, iya, iya. Iya, iya. Nah, dalam segmen ini juga bebas kita. Enggak. Pak Kiai, ada yang nanya, Sok, enggak yang ada yang nanya, Pak? Enggak. Menarik sih. Iya. Cuman pertanyaan saya gini. Iya. Bagaimana Islam memandang hubungan antara agama dan politik? Apakah itu memang harus sejajar atau memang dipisahkan secara kepemimpinan gitu? Boleh. Sistem Iya. hubungan antara agama sama politik itu sendiri. Kayak Ustaz. Kepentingan ya. Ya, Katakanlah hubungannya itu. Itu semua, bukan semua ya. Dua hal yang memang sesungguhnya bertolak belakang sesungguhnya. Politik itu lebih ke duniawi kan. Kalau agama kan, agama itu adalah lebih orientasinya kan akhirat kan gitu. Walaupun tidak menyampaikan urusan dunia juga. Saya selalu suka bilang nih, kalau kebetulan saya suka didatangin gitu ya sama mereka-mereka yang punya kepentingan gitu ya. Gitu. Kadang mereka dalam ini kan selalu kampanye, wah kadang kemarin namanya lagi kan bawa agama kan gitu lagi gitu. Saya selalu bilang begini, kalau politik berorientasikan agama, berpondasikan agama, oke. Tapi agama jangan dipolitisasi. Oke. Jadi pemimpin itu politik itu harus berdasarkan agama. Boleh kata agama, lakukan. Iya. Kita juga ada apa tahapan-tahapan, ada pakem-pakem, Ya. ada cut atau apapun itu namanya. Pagarnya lah ini, jangan sampai keluar dari rule. Iya, Iya. Oke. Kan bukanlah sesungguhnya agama itu nasihat. Ad-din an-nasihat. Agama itu nasihat. Termasuk nasihat bagaimana kita cara berpolitik yang baik menurut pandangan Islam, menurut pandangan agama. Benar. Kan begitu. Jangan malah justru agama dijadikan alat kepentingan untuk apa? Suksesnya dalam politik. Kalau politik berbasis agama, oke. Tapi kalau agama dipolitisasi, no. Gitu, Bang. Harus dipisahkan, tapi tidak mesti pun kemudian kita pun tidak tidak berjalur dengan ini. Semua orientasinya tujuannya ada kita langkah dimanapun, bukan hanya politik. Dalam kehidupan di dunia ini kita tidak bisa lepas kalau kita seorang mukmin ya. Kalau kita seorang muslim, apapun yang kita lakukan, di aktivitas manapun yang kita kerjakan, maka jangan sekali-kali kita jauh daripada nilai-nilai agama dan pakem-pakem agama. Kalau kita ingin hidup bahagia, kalau kita ingin tidak tersesat. Kenapa? Karena kita perlu nasihat, dan agama adalah sebaik-baiknya nasihat. Kalau kita udah ingat agama, kalau umpamanya nih, kenapa tidak boleh dipisahkan di antaranya? Kalau kita pejabat nih, aduh, kalau nggak ingat agama, wah momentum nih. Umpamanya misal gitu kan. Tapi kalau punya nilai agama, oh gitu. Begitupun dengan politik. Mohon maaf nih, ada yang katanya, kata orang, ada di antaranya katanya, wallahu a'lam. Jadi kalau berbicara hukum politik tidak ada yang haram. Karena berbicara hukum politik. Hukum kepentingan. Hukum kepentingan sah-sah saja. Tapi ingat, dalam politik pun kita dimonitor oleh nilai-nilai agama. Menyalahi aturan agama berarti tetap aja haram hukumnya. Nggak apa-apa sih kalau bilang sederhananya seperti itu, nggak apa-apalah. Kalau berbicara politik. Tapi jangan berarti ketika itu menyampingkan nilai agama. Artinya agama itu menjadi pagar. Pagar yang mendasar bagi kita seorang mukmin. Kan gitu. Tidak boleh kita pakai aturan. Jangankan urusan politik, urusan rumah tangga juga. Kan gitu. Nanti jangan kemana-mana nih ngelabrak urusan agama ya. Nanti ini anak udah kemana larinya? Udah tahu. Kita satu lagi. Ya, gimana? Gini, kita bicara ulama lah. Saya mau dengan ulama ya. Iya. Apakah dalam Islam itu ulama diperbolehkan untuk berpolitik gitu? Dalam di latar belakang ulama. Islam sendiri gitu, diperbolehkan untuk masuk dunia politik. Kan sekarang banyak nih, partai-partai Islam juga banyak. Kan? Itu gimana Islam memandang itu? Gitu? Lah itu tadi saya bilang, ketika Allah saja menciptakan Adam berbicara ke ini, demokrasi itu.
Ketika Allah saja sampai iblis membangkang pun silakan saja. Konsekuensinya Masing-masing. Itu dari dulu, apalagi di kita itu. Sehari ini ulama-ulama, kenapa? Perlu bahkan menurut saya, belum kita seorang yang punya latar belakang nilai agama. Mohon maaf bukan kita ya, aneh bukan ini. Kiai-kiai para ajengan-ajengan harus terjun dalam politik. Mohon maaf, jangan sampai ketika seorang ulama ikut dalam politik, orang yang ngerti agama, paham agama, yang taat dalam beragama. Dari dunia politik yang katanya dunia politik itu katanya dunia yang abu-abu katanya. Arti abu-abu berarti apa tuh? Ya burem ya. Jelas. Gitu ya. Enggak mana yang ini tidak ya antara ini tuh antara mana halal mana gitu kayak kata lagi bisa gitu ya. Abu-abu kenapa abu? Disitulah justru ranah ulama harus masuk. Menurut ana ya. Peran besar itu. Kenapa? Karena ketika seorang pejabat, ketika seorang ulama jadi pejabat, ada di ranah yang ini kan legislasi kalau nggak salah ya, masuk ke ranah legislasi kata gini. Bagaimana legislasi itu salah satu contohnya mengatur, ada membikin, merumuskan rancangan undang-undang, kan begitu. Kalau kan keren kalau ulama yang ini kan, merancang undang berdasarkan Al-Quran kan, berdasarkan hadis, berdasarkan bagaimana cara Rasulullah kan begitu. Sebagaimana di antara kita ngobrol sekarang ini, ya enggak? Kan keren. Saatnya justru para kiai jangan selalu mohon maaf. Kiai, ustadz, ajengan dijadikan alat doang. Iya. Kesempatan ketika ada musim ini datangin. Karena kiai punya umat, punya jamaah, punya santri. Begitu dalam kontestasi pada semua datang sudah selesai. Jadi ulama itu kalau mulhi kayak garam. Gimana itu? Ulama itu kayak garam. Lah kita saya butuh garam dicariin tuh garam udah mana-mana. Kalau kagak butuh udah kagak butuh. Iya. Dilempar di mana aja tuh garam. Iya. Nggak berharga. Iya. Mohon maaf ya. Iya. Ini fakta. Ini faktanya seperti itu. Iya, banyak terjadi ya. Padahal ulama dengan umara itu tidak boleh berpisah. Sampai sukses dunia, amannya urusan dunia tidak terlepas daripada ulama. Kata Nabi, sinfani minan nas. Idza saluhan nas wa idza fasadan nas. Ala wa hiya ya Rasulullah al ulama wal umara. Tidak bisa terpisahkan. Tidak bisa terpisahkan. Kalau ini ada dua kelompok manusia. Kalau dua kelompok manusia ini bersatu, Bang Po, selalu kompak, beriringan, sejalan. Indah. Ini berkelompok akur gitu. Ini bakal akur rakyat. Ya, akan berkah rakyat. Iya, sejahtera itu. Tapi wa idza fasadan nas, dia apa boleh rusak konfrontatif antara ulama jeung umat. Dengan ulama itu komparatif dua kelompok ini, wah hancur umat, tidak bakalan karuan, acak-acakan. Siapa dua kelompok itu kata Nabi? Al ulama wal umara. Ulama dengan pemerintah, al umarati sahibil wilayah, raisul wilayah. Harus kompak. Maka saya berharap ya, muliakan para alim ulama. Turunannya para alim ulama itu adalah para kiai, para ajengan, para ustadz-ustadz di lembaga-lembaga pendidikan, di majlis-majlis taklim, kemudian santri-santri. Insya Allah ketika umaro dalam ini yang dihasilkan dari hasil politik berdekatan dengan ulama, insya Allah Karawang akan termasuk Karawang yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dasarnya pemimpin yang adil, tadi yang 4 rumus itu, kemudian bareng dengan ulama, jadi pemerintahan bupati membenahi dengan struktur instrumen dengan kepemimpinannya, birokrasinya, ulama membangun karakteristik seperti mental dan keimanan rakyat-rakyat dan jamaahnya, klop satu, jadi bagi porsi. Gitu. Berkah. Ada lagi? Itu lagi ada lagi nggak? Ayo ada. Selagi ada. Masya Allah. Saya rasa pembahasan tentang pemimpin episode ini sudah lah ya. Oh, alhamdulillah. Semoga
obrolan tadi kita menjadi pembelajaran semua, Amin, amin. membawa kebaikan untuk Amin. semua, apalagi hari ini Indonesia khususnya ada pilkada serentak. Yeah. Semoga khususnya Kerawang terlahir pemimpin yang karakter tadi ya, Amin, amin. amanah dan lain sebagainya. Amin, Bang Po. Terima kasih, hatur nuhun. Sami-sami, Bang Po. Dan Sama-sama. terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.